Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmaya Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan menurut pasal 28 Undang-Undang KUP. Yang pertama yaitu pengertian pencatatan. Apa sih pengertian pencatatan itu? Pengertian pencatatan menurut pasal 28 Undang-Undang KUP adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Lalu apa sih penerimaan bruto itu? Penerimaan bruto merupakan penghasilan kotor yang diterima dari upah pekerja yang sudah dikerjakan. Nah, dalam pencatatan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, pertama, pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Ketiga, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Kronologis berarti pencatatan harus berurutan berdasarkan urutan waktu. Keempat, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Penghasilan bukan objek pajak merupakan penghasilan yang tidak dikenakan pajak seperti hibah, warisan, sumbangan, dan lain sebagainya. Pajak yang bersifat final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan, seperti penghasilan dari bunga obligasi, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, dan lain-lain. Kelima, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dan lain-lain. Keenam, selain kewajiban menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud tersebut, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Ketujuh, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Selanjutnya adalah contoh pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, pencatatan dilakukan sebagai berikut. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang menerbitkan faktur atau nota ataupun penjualan atau bukti penerimaan tetapi menggunakan cash register, jumlah peredaran diketahui dari catatan cash register tersebut dan ditambah dengan penjualan kredit apabila tidak dicatat pada cash register. Cash register sendiri merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk menghitung dan mencatat transaksi penjualan. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menerbitkan bukti penerimaan tetapi menggunakan cash register, penerimaan bruto harian diketahui dari catatan cash register ditambah penjualan kredit. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tidak menerbitkan bukti penerimaan dan tidak menggunakan cash register, penerimaan bruto harian diketahui dari penjumlahan pengeluaran tunai dan penjualan kredit atau penerimaan kas pada hari itu. Keempat, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai beberapa jenis usaha, pencatatan dibuat secara terpisah untuk masing-masing jenis usaha. Kelima, jumlah penerimaan bruto dalam suatu tahun pajak diketahui dengan menjumlahkan penerimaan bruto bulan Januari sampai dengan Desember. Contoh formulir pencatatan peredaran dan penerimaan bruto untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas adalah sebagai berikut. Kolom pertama diisi dengan tanggal peredaran atau penerimaan bruto. Yang kedua diisi dengan uraian mengenai peredaran atau penerimaan bruto. Misalnya penjualan mebel, penjualan batu bata, dan sebagainya. Kolom ketiga diisi dengan jumlah
keterangan yang dianggap perlu. Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas, maka pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bruto bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. Kedua, selain cara pencatatan tersebut, pencatatan penghasilan bruto dapat pula dilakukan dengan cara dokumen mengenai penghasilan bruto tersebut disimpan secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu sesuai dengan jenis penghasilan masing-masing. Ketiga, pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. Berikut contoh formulir pencatatan peredaran dan penerimaan bruto untuk wajib pajak yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Kolom pertama diisi dengan tanggal peredaran atau penerimaan bruto. Kolom kedua diisi dengan uraian mengenai penghasilan bruto, misalnya gaji, honorarium, upah, tunjangan, komisi, dan lain-lain. Kolom ketiga diisi dengan jumlah penghasilan bruto sebelum dikurangi pajak atau penghasilan tersebut. Kolom keempat diisi dengan keterangan, misalnya telah dikenakan pajak yang bersifat final dan keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, lalu apa sih perbedaan dari pembukuan dan pencatatan? Perbedaan dari pembukuan dan pencatatan yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukuan wajib mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Sedangkan pencatatan hanya wajib mencatat peredaran usaha atau penghasilan bruto. Kedua, pembukuan wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi sebagai rekapitulasi pembukuan. Sedangkan pencatatan tidak perlu mencatat laporan keuangan. Ketiga, penghasilan kena pajak berdasarkan pembukuan baru dapat diketahui setelah penyusunan laporan keuangan. Sedangkan penghasilan kena pajak berdasarkan pencatatan adalah sama dengan total jumlah pencatatan. Keempat, pembukuan mengenal istilah laba atau rugi, sedangkan pencatatan tidak mengenal istilah laba atau rugi. Selanjutnya adalah sanksi. Penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, dapat dikenakan sanksi baik bersifat administrasi maupun pidana. Nah, demikian penjelasan tentang pencatatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.